Masalah tarikat. Dorongan batin untuk menuju ke jalan Allah. Ketahuilah bahwa jalan permulaan yang ditempuh ialah munculnya semacam dorongan yang kuat di dalam hati yang mengerakkan, menarik dan mengajak untuk kita menuju ke jalan Allah Ta'ala dan menuju ke jalan akhirat serta membelakangkan dunia dan membelakangkan segala yang menjadi kebiasaan kita pada mengejar dunia, seperti mengumpul harta dan kekayaan, bersenang lenang mengikuti kehendak syahwat dan hawa nafsu juga bermegah-megah dengan keindahan dan kemewahan termasuk keluarga, kaum kerabat, sahabat handai yang dicintai dan lain-lain lagi. Dorongan ini merupakan rahasia ketuhanan yang diberikan ke dalam batin hambanya samada dengan cara menakutkan atau mengembirakan ataupun dengan cara menimbulkan perasaan rindu kepada zatnya ataupun juga melalui pertemuan dengan para wali Allah atau ketika mendapat pandangan daripada mereka. Kadang-kadang dorongan itu terjadi tanpa ada sesuatu sebab yang tertentu. Bercita-cita untuk mendapatkan dorongan serupa itu sangat-sangat disuruh dan digalakkan. Tetapi bercita-cita atau berharap saja untuk meningkat tanpa berusaha dan menetap di pintunya adalah suatu keputusan yang bodoh. Betapa tidak, bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sesungguhnya Tuhan telah menyediakan berbagai limpahan kurnia pada setiap masa, maka hendaklah kamu mencarinya. Sesiapa yang telah diberikan penghargaan oleh Allah Ta'ala dengan dapatnya, dorongan, mulia ini maka hendaklah dia meletakkan dirinya pada tempat yang sesuai. Hendaklah kita mengetahui bahwa pemberian Allah Ta'ala ini adalah nikmat tertinggi antara nikmat-nikmatnya yang lain yang tidak dapat ditentukan derajatnya dan tidak dapat dinilai kesyukuran atasnya. Keterangan. Masya Allah, sedarlah wahai sekalian saudaraku, ini adalah penghargaan dan penghormatan, yang datang langsung daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hendaklah kita mengetahui akan pemberian Allah Ta'ala ini adalah nikmat tertinggi antara nikmat-nikmatnya yang lain dan janganlah kita rosakkan dan cacatkan penghargaan, penghormatan dan nikmat tertinggi, dengan mengabaikannya atau melalaikan. Meletakkan diri kita pada tempat sesuai bermaksud, dorongan kemauan garis bawah rahasia ketuhanan, ini seperti permata yang sangat-sangat berharga di mana kita tidak dibenarkan meletaknya di lumpur atau berdekatan dengan lumpur. Fahamilah maksud ini. Maka wajarlah kita membanyakkan kesyukuran terhadap Allah Ta'ala atas nikmat besar yang telah diberikan kepada kita yang sudah dipilih dan mungkin akan diutamakannya, sekiranya kita mengikuti akan peraturan yang telah digariskan oleh Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad kita antara orang-orang yang setaraf dan rakan-rakan seperjuangan untuk diberikannya nikmat itu. Betapa banyaknya orang Islam yang telah mencapai usia 80 tahun atau lebih tetapi masih belum lagi diberikan dorongan serupa itu dan hati mereka tidak pernah sekalipun diketuk oleh rahasia ketuhanan ini. Keterangan. Alhamdulillah, kami panjatkan syukur kepadamu ya Allah yang telah memberi dan meletakkan dorongan kemauan garis bawah rahasia ketuhanan ke dalam hati hambamu yang kotor ini, yang penuh dengan dosa dan noda, buta mata zahir dan buta mata batin kami yang selama ini sudah banyak kami remehkan perintah dan laranganmu, mengabaikan dan melalaikan segala nikmat yang engkau sentiasa berikan dengan tidak mensyukurimu dengan sewajarnya. Astagfirullah. Alhamdulillah. Ya Allah, kami adalah hambamu yang tidak ada daya dan upaya untuk menjaga pemberianmu yang tak ternilai ini. Kami mohon kepadamu, berilah kami perlindungan, bantuan, pertolongan dan kekuatan supaya dapat menjaga dan membawa dorongan kemauan garis bawah rahasia ketuhananmu ini sebaik-baik mungkin. Hanya dengan kehendak dan izinmu jua yang kami harapkan yang akan berlaku dan pasti berlaku. Kami mohon kepadamu dengan keberkahan Nabi dan Rasulmu, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan keberkahan ahli baitnya dan zuriatinya, dengan keberkahan para habaib yang kami cintai, dengan keberkahan guru kami dan guru-guru mereka. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Bagaimana cara memelihara dorongan kemauan garis bawah rahasia ketuhanan? Setiap murid harus rajin berusaha untuk memperkukuh, menguatkan, memelihara dan mengikuti ajakan dorongan kebatinan ini seperti berikut. Memperkukuhkannya, dengan memperbanyakkan mengingati Allah Ta'ala, merenung dan meneliti segala kekuasaan Allah Ta'ala dan senantiasa berdampingan dengan para wali Allah, ulama-ulama, para guru-guru. Memeliharanya, menjauhkan diri dari bercampur gaul dengan orang-orang yang terlindung dari pandangan Allah Ta'ala dan juga dengan meletakkan belakang segala was-was dan tipu daya syaitan. Mengikuti, berlumba-lumba kembali menuju ke jalan Allah, berlaku benar dalam menghadapi segala perintahnya, tidak bermalas-malas, tidak menangguh-nangguhkan dan tidak melambat-lambatkannya. Apabila sampai saja masanya hendaklah menunaikannya dan apabila merasa seruan bakti hendaklah tidak tunggu-tunggu lagi. Berhati-hati dari ucapan besok atau lusa sebab yang demikian adalah dari hasutan syaitan. Hendaklah terus mengerjakan segala amal baik dengan segera dengan tidak menunggu-nunggu ataupun mencari keuzuran, mencari alasan-alasan karena tidak ada masa lapang, penat, kurang sihat ataupun belum sampai masa untuk beramal dan sebagainya. Berkata Abu Rabi, tunjukkanlah dirimu ke jalan Allah kepada Allah dalam keadaan tempang dan cacat anggota dan jangan menunggu waktu sihat saja karena menunggu waktu sihat adalah kerugian. Keterangan. Maksud tunjukkan pada Allah Ta'ala walaupun jasad kita penat, letih dan mempunyai halangan-halangan lain yang datang, kita tetap hadir pada hari yang telah kita khususkan buat Dia, di mana kita dapat menimba ilmu untuk membersihkan dan mendekatkan diri kepadanya. Kita tetap menjalankan segala perintahnya dan menjaga larangannya, menjalankan wirid-wirid harian dan lain-lain. Keterangan.
Jangan menunggu waktu sihat, bermaksud orang yang sihat tidak ada ujian dan cobaan dan dengan mudah dapat hadir tanpa memberikan alasan, melaksanakan amal bakti, tetapi orang yang penat selepas kerja, letih, yang sakit dan ada saja halangan-halangan supaya dia tidak dapat hadir, melaksanakan amal bakti itu adalah ujian dan cobaan berat baginya. Sekiranya dia dapat mengatasi masalah ini maka Allah Ta'ala akan senyum ke atas dirinya karena dia mempunyai hakul yakin bahwa kehadirannya akan membuat Allah Ta'ala senyum. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senyum, para malaikat yang ditugaskan menjaga majlis bakti senyum, para penduduk bumi senyum, para penduduk langit senyum. Masya Allah, Subhanallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berkata Ibu Atta, di dalam kitabnya Al-Hikam, melambat-lambatkan suatu pekerjaan sehingga ada peluang menunjukkan kebodohan jiwanya. Keterangan. Maksud, mencari alasan demi alasan supaya tidak perlu hadir untuk melaksanakan amal bakti dan menunda-nundakan peluang untuk mencari alasan-alasan untuk diberi menunjukkan dia lebih senang mendengar nasihat syaitan daripada seruan Allah Ta'ala dan Rasulnya. Taubat. Langkah pertama yang harus dilalui oleh setiap murid dalam menuju kepada Allah Ta'ala ialah dengan bertaubat kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benarnya taubat daripada segala dosa. Jika ada sesuatu hak orang lain dalam simpannya yang telah dizaliminya pada masa lalu, maka haruslah dikembalikan pada pemilik hak jika barangnya masih ada. Jika barangnya sudah tidak ada haruslah diganti dengan lain ataupun dipohon dari pemiliknya untuk dihalalkan. Sebab orang, murid yang masih bergantung zimatnya, menanggung hak orang, dengan hak orang lain tidak berkemungkinan dapat menuju ke jalan Allah Ta'ala. Habib Abdullah Al-Haddad menjelaskan bahwa bertaubat harus dilakukan pada semua murid-murid yang ada keinginan untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan taubat yang benar, mengandungi maksud, dengan penuh keinsafan dan ikhlas atas taubatnya itu. Keterangan. Sekiranya ada di dalam simpanannya atau sudah dihilangkan atau sudah dijualnya tanpa pengetahuan pemiliknya hendaklah dikembalikan sekiranya masih ada. Sekiranya sudah tidak ada harus diganti. Sekiranya tidak berkemampuan hendaklah memohon maaf pada pemiliknya supaya menghalalkannya sekiranya pemilik itu setuju. Kalau tidak, maka mahu atau tidak harus digantikan, tidak ada jalan lain. Terjebaknya seseorang melakukan demikian adalah seperti berikut. Suka menjadi pasanggup, pada permulaannya ada niat yang bersih untuk menolong pada pemilik samada untuk disimpan atau untuk diperbaiki barang kepunyaan pemilik itu. Niat bersih bertukar, pada suatu masa datanglah niat si pasanggup itu bertukar karena desakan kehidupan yang sempit sehingga sanggup menjual atau mengadai barang kepunyaan pemilik itu tanpa pengetahuan pemilik sebenar. Karena di dalam kiraannya, dia sanggup mengantikan atau menebus balik barangan itu semula pada masa tertentu. Hati yang kotor, bila sudah tidak dapat mengembalikan barang kepunyaan pemilik, hatinya bertukar menjadi kotor hingga sanggup buat tak tahu yang dia ada menerima sesuatu barangan yang bukan kepunyaannya yang harus dikembalikan walaupun berdepan dengan pemilik yang sebenar tanpa segan silu dan perasaan takut. Tiada ketakutan dalam hatinya. Pertama, Allah Maha mengetahui akan sikap si pasanggup itu yang tidak akan dapat mengembalikan barangan kepunyaan pemilik sebenar, tetapi Tuhan mengizinkan juga karena ada kemungkinan datang pada pasanggup itu sifat tahu memilih untuk menjadi seorang yang amanah di dalam perjanjiannya. Kedua, oleh karena cetek ilmu pengetahuan agama maka si pasanggup itu tidak dapat menilai mana yang baik, mana yang buruk di mana ada tertanam di dalam hatinya bahwa bila ada rezeki akan dikembalikannya. Ketiga, si pasanggup lupa dan tidak tahu bahwa dia tidak mempunyai keupayaan dan kuasa untuk mengembalikan barangan itu hanya bersandar kepada rezeki yang akan datang tanpa berusaha untuk membuat sesuatu tapi hanya duduk dan mengharap aja. Keempat, maka Tuhan menghinanya karena tidak mahu berusaha untuk mengembalikan barang kepunyaan pemilik karena hatinya tidak ada perasaan takut kepada pemilik barangan itu. Bila sudah ada sifat tidak takut pada pemilik walaupun berdepan dengan pemilik, itu menunjukkan bahwa hakikat si pasanggup tidak takutkan Tuhannya, itu pun kalau dia ada Tuhan. Habib Abdullah juga menyebut tentang perjalanan murid menuju kepada Tuhan tidak berkemungkinan sampai kepada Tuhan selagi ada menanggung hak orang lain. Terpulanglah kepada Tuhan untuk menghakimi hambanya samada dibenarkannya untuk meneruskan perjalanan hambanya atau tidak. Ini tergantung pada si hamba samada ketidaksanggupan yang sebenar yang dialami dirinya, keikhlasan hati, bertaubat sebenarnya, mempunyai perasaan malu dan takut pada pemilik barang, berjanji dengan Tuhan tidak akan mengulangi sikapnya untuk menjadi pasanggup pada masa akan datang dan menjaga hatinya supaya dibersihkan semula. Syarat taubat yang sah ialah menyesali diri atas segala dosa yang lalu dengan sebenar-benar penyesalan serta berazam kuat tidak akan buat lagi dosa selama masih hidup termasuk jangan berdetik cita-cita untuk melakukan dosa karena perbuatan itu akan merosakkan taubatnya yang sebenar dan tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Keterangan. Kita harus memahami apa itu taubat dan apa kesan sampingannya. Bagaimana cara untuk bertaubat yang berkesan pada hati? Apabila taubat itu berkesan maka akan datang pertolongan dari Tuhan untuk membantu dan mengingatkan kita dari melakukan perbuatan mungkar pada masa yang mendatang. Taubat yang sebenarnya adalah suatu perbuatan yang datang dari hati untuk mengucapkan pengakuan pada Tuhan beserta dengan penyesalan atas perbuatan-perbuatan yang lalu. Apa itu pengakuan? Yaitu bersumpah kepada Allah Ta'ala. Penyesalan adalah perasaan keinsafan yang datang dari lubuk hati seorang hamba beserta rasa ikhlas. Bagaimana rasa ikhlas datang? Menyadari dirinya tidak ada kuasa dan kemampuan untuk membuat sesuatu walau sebesar zarah sekalipun.
Menyadari dirinya dimiliki Tuhan yang menjadikannya. Menyadari dirinya dihidupkan dan akan dimatikan oleh Tuhannya. Menyadari perbuatan dirinya akan dihadapkan pada Tuhan untuk ditimbangkan segala amalan-amalannya kelak. Dari mana datangnya menyadari? Itu adalah perbuatan Allah Ta'ala pada hambanya yang hendak diselamatkan dari api neraka. Sekiranya kita faham akan keterangan di atas itu ada mengandungi beberapa perkara yang mudah dan juga berat supaya jangan mempermainkan seperti berikut. Pengakuan adalah bersumpah pada Allah Ta'ala. Penyesalan adalah perasaan keinsafan. Rasa ikhlas adalah menyadari. Bila ketiga perkara ini dapat difahami dan dilakukan barulah taubat itu insyaallah berkesan pada diri kita. Setiap murid harus mengakui dirinya bersifat cuai dan lalai dalam menunaikan hak-hak Tuhan yang wajib atas dirinya. Apabila rasa kesalahan atas kecuaian dan kelalaian, maka hati akan berpatah hati dan menyesal mengenangkan diri yang malang. Maka ketahuilah ketika itu Allah akan bersama sesuai dengan firman-Nya dalam sebuah hadis qudsi. Aku sentiasa berada bersama-sama orang yang berpatah hatinya karena aku. Keterangan. Sila rujuk keterangan di atas, untuk mengakui akan sifat yang sering cuai, lalai dan malas atas perintah Tuhan yang diwajibkan pada diri, hendaklah dilakukan dengan adab dan melaksanakan panduan tersebut sebaik-baiknya. Dengan berwudu dan selesai salat berdoalah kepada Tuhan dan mengakulah di depan pintunya dan mohonlah bantuan darinya. Memelihara diri dari dosa. Setiap murid harus menjauhkan diri dari melakukan dosa-dosa kecil apatah lagi dosa besar seperti menjauhi dari mengambil minuman yang beracun. Hendaklah takut untuk melakukan dosa lebih pada takut dan gentar jika terminum dan termakan racun yang mematikan. Sebab dosa dan maksiat akan mematikan hati seperti racun membinasakan badan. Keterangan. Mengapakah kita boleh dan sanggup melakukan dosa kecil atau dosa besar? Tetapi akan takut bila seseorang memberitahu bahwa makanan ataupun minuman mengandungi racun dan serta-merta maka akan menjauhi dari mengambil makanan ataupun minuman itu. Mengapa perkara ini tidak berlaku pada diri kita semasa melakukan dosa kecil ataupun dosa besar? Adakah karena tidak ada kabar akan perbuatan dosa kecil dan besar akan membinasakan badan dan mendapat siksaan dari Allah Ta'ala? Alasan apa yang hendak diberikan sedangkan, keterangan dari Al-Quran sudah dijelaskan. Nabi dan Rasul-Nya sudah mengingatkan. Para ulama sudah maklumkan dan para guru sudah menghabarkannya. Yang menjadi masalah pada diri adalah karena tidak mempunyai perasaan takut pada Allah. Kenapa tidak ada perasaan takut pada Allah seperti menjauhi makanan atau minuman yang beracun? Ini disebabkan oleh tiada iman, tidak ada kepercayaan kepada hukum Allah Ta'ala. Karena apa tidak ada kepercayaan? Tidak mengenal Tuhannya. Kenapa tidak mengenali Tuhannya? Karena tidak ada ilmu. Kenapa tidak ada ilmu? Tidak mahu belajar. Kenapa tidak mahu belajar? Saya tak dapat jawab. Sebab iblis pun takut pada Allah. Kalau manusia tidak takut pada Allah, nak letak manusia kat mana? Adapun hati bila sudah binasa maka akan binasalah bersamanya di akhirat yang menyebabkan seseorang tidak akan terselamat dari kemurkaan Allah dan siksaannya. Hanya orang yang hatinya suci bersih saja yang dapat menuju kepada Allah untuk mendapat keredaan dan balasan pahalanya. Keterangan. Habib Abdullah menjelaskan, bila hati sudah binasa akan bersamanya di akhirat daripada terselamat dari kemurkaan Allah dan siksaannya. Manusia bila hatinya sudah binasa dapat dilihat dari percakapan dan perbuatan semasa hidupnya di dunia dan dia sendiri yang menunjukkan dirinya sebagai calon manusia yang mendapat kemurkaan Allah dan siksaannya. Berlindunglah diri kita daripada mendapat jemputan percalonan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberi keistimewaan akan kemurkaan dan siksaannya dan bermohon ampunan untuk mereka dan kita semua, amin. Hanya hati seseorang yang suci bersih sahaja yang dapat menuju kepadanya. Dengan itu haruslah kita menjaga hati kita perpandukan Al-Quran, Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, panduan dan garisan yang ditunjuk dan diajarkan oleh para habaib, ulama dan guru-guru. Memelihara hati. Setiap murid, samada suka atau tidak, sekiranya dia mengakui dirinya sebagai seorang murid yang menuntut, harus berusaha memelihara hatinya daripada was-was, cita-cita kosong, suka berangan-angan, dan apa saja yang datang dalam pikirannya yang kotor. Pintu hati setiap murid harus didirikan sempadan dengan dibangunkan dinding supaya dapat mengawasi sesuatu yang datang menghampirinya. Sekiranya tidak ada persiapan sempadan dan dinding pada diri setiap murid, mana mungkin dapat dilihat gejala-gejala yang disebutkan di atas tadi masuk dan merosakkan diri murid itu. Apabila hati sudah rosak akan menjadi susah untuk mengeluarkan penyakit yang sudah berselaput di dalamnya. Sepertinya dari usia muda sudah banyak melalaikan tanggung jawab sebagai hamba Tuhan dengan tidak menjalankan kewajiban dan menjauhi larangannya. Pastinya gejala-gejala itu sudah melekat seakan-akan sudah dipatri. Karena itulah setiap murid harus sentiasa membersihkan hatinya yang menjadi tempat pandangan Tuhan supaya hati tidak tertarik pada pujukan hawa nafsu dan syahwat keduniaan. Murid-murid harus memelihara hatinya dan harus mengenali musuh-musuhnya supaya tidak melangkah masuk ke sempadan dan dinding yang telah dibangunkan, tidak masuk ke rumahnya, di mana boleh membawanya jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa mengenali musuh-musuhnya mana mungkin dapat menghalang dari serangan mereka. Keterangan. Perhatian harus ditekankan seperti berikut. Memelihara hati dari sifat-sifat dendam husumat, sifat hasad dengki, sifat suka menipu dan sifat suka membelit terhadap kaum muslimin. Jangan sekali-kali suka pada sangkaan buruk terhadap sesiapapun dari kaum muminin. Sebaiknya ditujukan hatinya untuk menasihati kaum muslimin, bersifat pengasih dan sentiasa bersangka baik kepada semua orang.
Sifat begini sangat susah untuk diamalkan karena sentiasa melihat akan kelemahan orang lain khususnya seperguruan. Hanya dia ingat dia yang faham dan suka ketawakan rakan seperguruan dan orang lain. Segala kebaikan yang disukai harus disukai untuk orang lain. Jangan halang orang lain untuk dapat membuat kebaikan. Setiap murid harus mengetahui bahwa hati mempunyai berbagai penyakit-penyakit yang lebih berat, lebih buruk dan lebih busuk dari maksiat-maksiat panca indera. Oleh karena ada penyakit itulah maka murid tidak boleh menerima makrifatullah, mengenal Allah akan kecintaannya melainkan dihapuskan habis-habisan penyakit itu. Contoh penyakit yang bahaya ini ialah sifat membesarkan diri atau bongkak, ria, dan hasad dengki. Bila ada sifat membesar diri menandakan kurang akal kefahaman tak faham, dan jahil. Siapa yang membesarkan diri, tidak ada rasa kebimbangan sekiranya dia meninggi diri terhadap orang lain dengan apa yang Allah kurniakan kelebihan-kelebihannya kelak Allah akan merampas semula segala kurnianya disebabkan kelakuan dan perbuatannya yang buruk yang ingin mencoba menandingi kuasa Tuhan dalam sifat kebesarannya. Manakala sifat ria pula suka menunjuk-nunjuk menandakan hatinya kosong daripada sifat suka membesarkan Allah dan suka mengagungkan Allah karena amal yang dibuatnya hanya pura-pura saja. Dia merasa kurang puas amalnya jika diketahui oleh Tuhan Rabbul Alamin saja. Jadi kena tunjuk pada orang lain yang dia tuh alim, wara, ada ilmu dan tempat orang menanyakan fatwa. Selain dari itu, harus setiap murid menjaga panca inderanya seperti mata, jangan melihat apa-apa yang haram, yang subhat, apa yang boleh menaikkan syahwat. Mulut, jangan banyak cakap. Sebaliknya banyak diamkan diri, banyakkan membaca Quran, zikir dan berdoa. Jaga mulut daripada terkeluar perkataan-perkataan yang kotor dan boleh menjatuhkan marwah kaum muslim dan bukan muslim. Telinga, jangan mendengar cerita-cerita bohong, cerita kosong, cerita menaruh harapan dan lain-lain. Jadikan telinga suka mendengar bacaan Quran, zikir, dan berdoa. Suka mendengar nasihat-nasihat dan lain-lain. Tangan, jagalah tangan daripada mengambil barang kepunyaan orang lain tanpa izin. Jangan nak tunjuk kuat dengan tangan, asyik nak tumbuk orang aja hingga lupa tumbukan dari Tuhan tak nampak. Jadikan tangan itu suka kepada kebajikan, mengambil wudhu, mengambil Quran, mengambil tasbih dan lain-lain. Kaki, jadikan kaki suka dan reda ke masjid, ke tempat kuliah, menziarah ulama, menziarah orang sakit, menziarah kubur dan lain-lain. Masya Allah, banyak sangatlah. Setiap murid hendaklah berzuhud di dunia. Sekiranya tidak mampu berzuhud di dunia hendaklah menuntut dunia, minta dari pemilik dunia itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua hati manusia berada di dalam genggaman Tuhan. Jauhkan, buang sifat hasad karena sifat hasad jelas menentang kekuasaan Allah Ta'ala dan membantah akan kudratnya dalam kerajaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan nikmatnya kepada setiap hambanya dan sudah semestinya atas kehendaknya. Sekiranya setiap hamba khususnya murid memilih sesuatu yang bertentangan dengan apa yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menandakan si hamba sudah melakukan kurang ajar terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan wajib mendapat kemurkaannya. Tidak baik memeram dengki terhadap sesiapa yang bersaing dengannya dalam sesuatu tujuan ataupun yang pernah membantunya dalam sesuatu urusan. Harus menanamkan rasa cinta terhadap saudara-saudaranya di dalam hati serta berusaha dengan zahirnya mengajak dan mengumpul mereka supaya belajar agama untuk menuju ke jalan Allah dan berlumba-lumba dalam mentaatinya. Jauhkan pada cintakan dunia karena itu ada pokok segala bencana sebagaimana tersebut di dalam sebuah hadis. Jika hati terselamat dari penyakit cintakan dunia, niscaya ia menjadi putih dan bersih, baik dan bercahaya, dan ketika itu sesuailah untuk menerima limpahan cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mudahlah baginya untuk menangkap rahasia-rahasia Tuhan. Mencegah seluruh anggota dari maksiat. Panduan selanjutnya diharuskan setiap murid untuk berusaha mencegah dirinya dan seluruh anggota dari melakukan maksiat dan dosa. Setiap anggota harus digesa, diajak bersama untuk mengerjakan ketaatan semata-mata kepada dan kerana Allah Ta'ala dan tidak mengerahkan diri dan anggota untuk melakukan sesuatu melainkan perkara itu boleh dan mendatangkan manfaat pada dirinya di hari akhirat. Keterangan dari panduan dan nasihat-nasihat yang lalu, di mana setiap salik dan murid harus mengikuti panduan dan nasihat itu sekiranya niat dan tujuan si salik dan murid itu benar, semata-mata inginkan Allah Ta'ala. Maka dari tajuk di atas itu tidak akan ada sesuatu yang boleh mencegah atau menghalang si salik dan murid yang sudah dan akan mengambil dan melaksanakan panduan dan nasihat dari Imam Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Oleh kerana niat dan tujuan si salik itu benar maka dengan dorongan kemauan yaitu rahasia ketuhanan yang sudah dicampakkan ke dalam hati si salik dan murid maka selaras kena pada niat dan tujuan si salik dan murid maka tumbuhlah pergerakan dan perbuatan untuk membersihkan diri si salik dan murid dengan segera. Sangat menyedihkan perkara ini tidak akan boleh berlaku pada murid di mana dorongan kemauan garis bawah rahasia ketuhanan yang dilimpahkan pada mereka tidak selaras tidak kena tidak tepat oleh kerana niat dan tujuan si salik dan murid itu tidak benar dan bohong belaka. Hanya mereka yang benar niatannya akan mengambil panduan dan garisan ini di dalam menjalankan perlaksanaan tersebut. Benarlah kata Imam Habib Abdullah bahwa, dorongan kemauan garis bawah rahasia ketuhanan diberikan oleh Allah kepada yang dipilihnya tetapi hanya mereka sahaja yang tidak mahu menerima pemberian Allah Ta'ala. Tidak mahu berusaha dengan sekuat tenaga, tidak mahu istiqomah dalam pelaksanaan. Asyik nak cepat aja, lekas bosan, lekat penat, suka menangguhkan dan melambatkan.
Melihat dorongan batin itu satu perkara yang kecil yang tidak ada harga yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Alasan-alasan itu menunjukkan bahwa niatan dan tujuannya tidak benar. Yang berkuasa pada diri murid sebenarnya ialah iblis dan syaitan karena mereka lebih senang mengikuti nasihat mereka daripada nasihat Imam Habib Abdullah Al-Haddad. Maka yang sebenar-benar si salik dan murid yang menjalankan panduan dan nasihat-nasihat itulah yang dikatakan oleh Imam Habib Abdullah Al-Haddad, hamba yang diutamakan oleh Allah Ta'ala. Untuk tidak mengajak diri dan anggota dari melakukan sesuatu yang tidak mendatang kemanfaatan di dunia dan akhirat, lihatlah pada niat dan tujuan yang ditanamkan. Hanya itulah jalan yang ada. Selain berdoa. Bencana lisan.